Saya mau bacakan satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfuhu, raghima anfuhu, raghima anfuhu, qila man ya Rasulullah, qala man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma thumma lam yadkhulil jannata. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfuhu, celakalah seseorang. Tengok nih, ditakkid lagi, dikuatkan lagi. Raghima anfuhu, celakalah seseorang. Berapa kali? 2. Berhenti Rasulullah sampai 2 kali. Raghima anfuhu, celaka seseorang, sampai berapa kali? 3 kali. Rasulullah bilang sampai 3 kali. Raghima anfuhu, raghima anfuhu, raghima anfuhu, celaka seseorang, celaka seseorang, celaka seseorang. Wow. Qila man ya Rasulullah, ditanyakan oleh sahabat, siapa ya Rasulullah? Siapa yang celaka itu ya Rasulullah? Engkau mengulang-ulanginya sampai salasa marrat, sampai 3 kali. Celaka seseorang, celaka seseorang, celaka seseorang. Qila man ya Rasulullah, siapa mereka yang celaka itu ya Rasulullah? Sampai yang kesebutkan 3 kali ya Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, man adraka walidayhi, man adraka walidayhi, orang yang mendapati kedua orang tuanya indal kibari, orang tuanya menua, ahaduhuma, baik salah satu, au kilahuma, maupun keduanya, thumma lam yadkhulil jannata, lalu ia tidak masuk ke surga. Paham hadis ini? Hadis riwayat Al-Muslim. Sampai Rasulullah sebutkan 3 kali. Mudah-mudahan kita bukan termaksud orang yang celaka. Apa maksudnya? Tengok, itu hadis. Indal kibar. Kalau saat ini mungkin kita nggak akan celaka insya Allah. Tapi yang dikhawatirkan celaka itu indal kibari. Apa maksudnya? Ketika dia sudah tua. Di sini yang banyak orang gagal mendapatkan surga itu. Bahkan tidak sedikit keluar daripada hati seorang anak ketika dia sudah mulai bosan dalam mendidik, mengasuh, melayani, merawat orang tuanya. Tidak sedikit seorang anak keluar dari dalam hatinya mengungkapkan, lebih baik meninggal orang tuaku, lebih baik ini mati emakku, ayahku. Ini indal kibar, indal kibar, ketika mereka sudah tua. Kalau saat ini insya Allah tidak ada masalah. Apalagi kalian di pesantren,
Apalagi kalian ini dalam keadaan santai, bukan mikirkan biaya, tidak mikirkan apa-apa. Mungkin pun untuk menyakiti orang tua, insya Allah jauh daripada itu. Mengecewakan orang tua, insya Allah jauh daripada itu. Sehingga kita tidak termaksud yang disebutkan Rasulullah, rohima anfu, celakalah seseorang, insya Allah kita selamat dari situ. Tapi ingat, anak-anakku semuanya, anak-anakku semuanya, ingat nanti indal kibar, ketika orang tua kita sudah mulai tua, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang akan merawatnya? Antum. Saya tak bisa memberikan ilmu yang banyak, wahai anak-anakku. Saya bukan tamatan dari Al-Azhar. Saya bukan tamatan dari Arab Saudi. Saya bukan tamatan dari Makkah. Saya bukan tamatan dari Yaman. Saya bukan tamatan dari Jordan. Saya bukan tamatan dari Jaziratul Arab. Tapi saya ingin mengajarkan kepada kalian, berbaktilah sama orang tua. Saat ini gampang berbakti sama orang tua, tapi kebanyakan seorang anak itu durhaka. Ketika mereka sudah tua, banyak yang tidak sabar, banyak yang tidak ikhlas dalam merawat mereka. Tapi Ustaz pengen ajarkan kepada kalian, lihatlah guru-gurumu di masa tua orang tuanya, dia masih bisa membersamai orang tuanya, dia masih bisa merawat orang tuanya. Sampai pun seperti anak kecil pun orang tuanya mencebokkannya, memandikannya. Sempat dia melakukan itu semuanya, karena sungguh itu tidak apa-apa ketika dibandingkan kita waktu kecil. Berapa banyak, mohon maaf, kotoran kita ketika orang tua sedang makan, tiba-tiba kita rupanya sudah buang air. Orang tua kita bersihkan, kadang-kadang tidak bersih kukunya, termakannya lah kotoran kita. Artinya berapa banyak orang tua kita itu sudah banyak memakan kotoran kita. Kenapa ketika dia sudah tua, ketika dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa, kenapa kita tidak merawatnya? Saat ini kalian belum termaksud yang celaka, tapi nanti hati-hati. Apakah itu ayah kita yang sudah tua tidak bisa melakukan apa-apa? Apakah kalian masuk untuk merawat mereka? Baru namanya kalian anak birrul walidain. Ketika orang tua kalian, emak kalian sudah tidak berdaya apa-apa lagi, apakah kalian merawatnya? Apakah kalian memandikannya? Apakah kalian menceboknya? Itu baru namanya anak birrul walidain. Tapi ketika kalian merasa jijik, ketika kalian merasa risih, ketika kalian mulai bosan, ketika kalian tidak sabar, ketika kalian tidak ikhlas merawat mereka nanti ketika mereka tua, jangan katakan kalian anak birrul walidain. Sampai kiamat saya tidak akan mengakui kalian itu belajar di birrul walidain ini. Karena tujuan birrul walidain ini kita buat adalah bagaimana mencetak generasi Qur'ani yang berakhlak dan beradab kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang tuanya yang melahirkan dan membesarkannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian ini. Berhasil atau tidaknya kita, bukan kalian mengerti sekedar tahu teori birrul walidain. Tahu Ustaz, bir artinya al-hasan, al-ihsan, walidain adalah bawain kedua orang tua. Birrul walidain berarti berbakti kepada orang tua. Kalau mungkin kita ujian secara teori, kalian konten 100. Bahkan ayat-ayat sudah banyak yang kalian hafal. Wa qadha rabbuka wa wassaynal insana wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Banyak ayat-ayat Quran, bahkan hadis tadi sudah ada yang membacakannya. Ayat Quran juga sudah ada yang membacakannya. Syair-syair bentuk kasidah juga sudah ada yang menyampaikannya. Tapi berhasilnya kita adalah dalam tatbiknya, dalam prakteknya bakti kita kepada ayah dan ibu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada anak yang salihin, salihat. Mudah-mudahan kita adalah menjadi seorang anak yang bisa merawat orang tua kita nanti ketika mereka tua dengan sabar dan ikhlas. Insya Allah akhirnya kita akan mendapatkan surga
yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ingatlah, kunci keberhasilan kita berbakti kepada orang tua. Kalau mau jadi orang yang sukses, berbakti sama orang tua. Kalau menjadi orang yang berhasil, berbaktilah sama orang tua. Kalau mau ingin menjadi orang-orang yang terpandang pun, berbaktilah sama orang tua. Kalau ingin menjadi orang kaya juga, berbaktilah sama orang tua. Karena orang yang sukses itu pasti semuanya melalui jalur pintu birrul walidain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.